Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Rehan Arendra. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan hasil karya saya, yaitu mengenai homoseksual, lesbian, dan juga onani. Apa itu homoseksual? Nah, dalam PPT sudah disebutkan bahwa homoseksual ataupun lesbian merupakan suatu penyimpangan orientasi seksual yang mana melakukan hubungan badan atau ada ketertarikan sesama jenis. Nah, homoseksual sendiri untuk yang laki-laki dilakukan atau biasanya aktivitasnya yaitu dengan cara memasukkan penis atau alat kelamin laki-laki ke dalam dubur. Sedangkan untuk wanita, ya saya kurang tahu begitu. Lalu dalam undang-undang sendiri atau dalam hukum perdata di Indonesia, perilaku atau pelaku homoseksual dan juga lesbian dapat diancam dengan hukuman maksimal atau paling banyak 5 tahun penjara sesuai dengan pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lalu dalam fikih jinayah juga dijelaskan bahwasanya homoseksual merupakan dosa yang besar karena bertentangan dengan norma agama, susila, dan juga sunatullah dan fitrah manusia, yang mana fitrah manusia adalah saling mencintai, namun cinta tersebut ditujukan untuk yang berlawan jenis, dan juga menyalahi dari fitrah pernikahan sendiri, yang mana tujuan dari pernikahan adalah untuk menyambung atau melanjutkan keturunan gitu. Lalu dalam PPT selanjutnya, yaitu dalil mengenai homoseksual, tertulis dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 165 sampai 166. Ayatnya tertera, bisa dibaca sendiri. Lalu mengenai pandangan ulama dan para ahli fikih mengenai homoseksual. Menurut Dr. Muhammad Rasy dalam bukunya Al-Islam wa Al-Tib atau Islam dan Kedokteran, Islam melarang keras perilaku homoseksual karena memiliki dampak yang buruk di lingkungan masyarakat, antara lain yang pertama yaitu hilangnya ketertarikan dengan lawan jenis. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa perilaku homoseksual, lesbian, dan lain sebagainya merupakan hilangnya ketertarikan dengan lawan jenis dan munculnya rasa tertarik dengan sesama jenis begitu. Lalu yang kedua, jiwanya terluka akibat mencintai sesama jenis. Nah, biasanya orang-orang yang berperilaku atau para pelaku homoseksual, lesbian itu cenderung memiliki penyakit mental, entah itu mudah marah, mudah tersinggung, atau mudah galau, mudah sedih, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, gangguan saraf otak. Yang ini juga berhubungan dengan dampak yang kedua tadi, yaitu jiwanya terluka karena tidak adanya kepuasan begitu loh. Jadi dalam jiwa ini meskipun orientasinya menyimpang, tapi sebenarnya dalam jiwa manusia itu masih ada fitrah untuk mencintai lawan jenis. Lalu yang keempat ada penyakit HIV dan AIDS. Selain dari pandangan di atas, para ahli fikih juga memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai hukuman bagi para pelaku homoseksual. Menurut Imam Syafi'i, pasangan homoseksual dihukum mati berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, barang siapa menjumpai orang yang berbuat homoseksual seperti kaum Lut, maka bunuhlah pelaku yang diperlakukan dan yang diperlakukan. Berarti antara korban dan juga pelaku sama-sama dihukum mati. Lalu menurut Abu Hanifah, pelaku homoseks dihukum takzir, sejenis hukuman yang sifatnya edukatif, dan untuk masalah berat atau ringannya hukumnya diserahkan kepada peradilan. Jadi seperti kalau di Indonesia itu ada yang namanya seperti coki itu loh, jadi direhabilitasi. Nah, jadi untuk para pelaku homoseks atau lesbian, mereka itu direhabilitasi dengan tujuan apa? Diedukasi dengan tujuan agar mereka itu bisa kembali ke jalan yang lurus. Lalu menurut Al-Auza dan Abu Yusuf, bahwasanya pelaku homoseksual hukumannya disamakan dengan pelaku zina, yaitu didera dan pengasingan bagi yang belum kawin dan rajam bagi yang sudah menikah. Lalu menurut Asy-Syaukani,
pendapat pertama adalah yang paling kuat karena berdasarkan nas sahih, hadis yang jelas maknanya. Sedangkan pada pendapat kedua dianggap lemah karena memakai dalil qiyas. Jadi menurut Asy-Syaukani, beliau lebih cenderung kepada pendapat dari Imam Syafi'i yang mana didasarkan dari dalil Rasulullah bahwa pelaku homoseks dan lesbian dihukum mati. Lalu faktor-faktor penyebab homoseksual. Yang pertama adalah adanya struktur genetika yang mengarah pada menyimpangnya orientasi seksual dengan adanya kromosom XQ21. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kromosom manusia itu dibagi menjadi kromosom X dan Y, yang mana salah satunya adalah nanti mengarah kepada feminisme dan yang satunya mengarah kepada maskulinisme. Nah, di antara kedua kromosom ini pasti ada yang condong kepada salah satu tersebut. Entah itu dari cowok bisa mungkin condong kepada yang feminisme atau mungkin cewek bisa condong kepada maskulinisme. Itu tidak menjadi tidak hal yang mungkin terjadi. Nah, sedangkan untuk para pelaku homoseksual atau lesbian biasanya muncul nih kromosom yang ketiga atau di antara keduanya, yaitu kromosom XQ21. Lalu yang kedua, pola asuh yang kurang tepat dari orang tua pada masa pertumbuhan. Nah, ini biasanya dikeluhkan oleh atau dijadikan alasan oleh para pelaku homoseksual bahwasanya, aku dulu sering dikerasin atau di KDRT oleh orang tuaku. Aku dulu sering pokoknya pola pendidik orang tua yang kurang tepat yang jadikan aku kayak gini. Jadi pengaruh orang tua dan juga lingkungan itu sangat penting terhadap pertumbuhan anak, terutama pada masa-masa di mana anak itu mencari jati diri. Lalu yang ketiga, peran gen sosial. Richard Brody menyebutkan dengan memes. Meme ini diduga sebagai sifat yang ditularkan karena kebiasaan. Nah, kalau apalagi zaman sekarang para generasi Gen Z gitu ya, mungkin lebih mengenal meme itu sebagai sarana untuk hiburan. Namun sejatinya meme itu adalah sarana untuk menyalurkan pola pikir, menyalurkan ide-ide dan juga menyalurkan pendapat, namun dengan cara yang lebih enjoy, lebih santai dan agar tidak menjadikan clash antar orang lain. Nah, jadi Richard Brody berpendapat bahwa dengan hal-hal yang seperti ini yang sering dimaklumi seperti itu cuman guyon, itu cuman gojekan, itu menjadikan bahwa penyimpangan seksual itu menjadi sesuatu yang lumrah begitu loh. Lalu untuk kasus homoseksual bisa dicek di PPT, sudah saya berikan scanningnya, mohon bisa dicek. Lalu yang kedua atau materi berikutnya yaitu onani. Onani atau istimna bil yadi adalah perbuatan masturbasi atau mengeluarkan cairan sperma menggunakan tangan sendiri. Islam sendiri memandang onani sebagai hal yang tidak etis, namun para ahli fikih memiliki pendapat yang berbeda mengenai hal ini. Pendapat pertama dikemukakan oleh ulama Maliki, Syafi'i dan Zaidi, yang mana mereka mengharamkan onani secara mutlak berdasarkan Quran surat Al-Mu'minun ayat 5-7. Lalu pendapat kedua dikemukakan oleh ulama mazhab Hanafi yang secara prinsip mengharamkan onani, namun dalam kondisi darurat maka diperbolehkan. Seperti semisal seseorang itu belum mampu dari segi lahiriah maupun batiniah untuk menikah, namun memiliki kecenderungan atau memiliki hasrat untuk berzina. Nah, maka dengan keadaan darurat seperti itu onani diperbolehkan. Yang ketiga dari mazhab Hambali mengharamkan onani kecuali jika orang tersebut takut akan berzina dan belum mampu untuk menikah, maka diperbolehkan. Nah, ini pendapat dari Imam Hambali mirip-mirip dengan pendapat dari mazhab Hanafi. Pendapat keempat dari Ibnu Hazm, beliau memandang onani sebagai hal yang makruh, tidak berdosa namun tidak etis juga. Jadi dari Ibnu Hazm berpendapat bahwa onani itu tidak salah, tidak pula benar. Jadi mau diharamkan juga tidak, mau dihalalkan juga tidak, namun tidak etis saja dari pandangan segi masyarakat atau sosial, itu tidak etis. Lalu pendapat terakhir dari Ibnu Abbas Al-Hasan membolehkan onani dengan dalih orang terdahulu juga melakukan onani ketika takut berbuat zina. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Dan apabila ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya Raihan tidak tampan namun sulit dilupakan, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.